Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Limpahan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan nafas, raga masih bisa bergerak, dan juga lisan yang senantiasa masih bisa mengucapkan Allah, Allah, yang dari sanalah kita berpedoman ya. Dan saat ini kita masih mempelajarinya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sampai dengan detik ini ya, para saudara-saudaraku, keluarga besar Aki Umar dan Niyat, alhamdulillah, dan sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita yang juga nanti menjadi pemberi syafaat insyaallah pemberi syafaat kita di hari yaumil qiyamah, orang satu-satunya makhluk yang diberikan kekuasaan terbesar di dunia dan di akhirat bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semoga kita semuanya diberikan syafaat oleh beliau, berberkatil Quran, mempelajari Al-Quran, karena kan kita mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa bersama-sama dengan beliau dimasukkan ke dalam jannah amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku, kali ini kita mempelajari kembali majelis tahsin Al-Quran keluarga besar yang insya Allah nanti langsung ke talaki ya Ustaz ya. Insya Allah ke talaki. Ustaz ini hilang nih. Sedang sinyal. Nanti kita langsung sambung kembali dari talaki yang kemarin ya, surah Al-Alaq ya. Mungkin kita baca sekitar berapa ayatnya nanti. Mungkin nanti Ustaz Tolu tadi yang ngatur ya. Nanti saya tinggal tunjuk-tunjuk aja. Dan juga nanti ini ada sedikit seperti biasa yang lanjutan dari pembahasan huruf hijaiyah ya, yang bahasa Arabnya sedikit. Tapi kita lebih fokuskan ke talaki terlebih dahulu. Ya. Ya Ustadz, kita fokuskan dulu ke talaki ya mungkin ya, dan juga mungkin ada sedikit tambahan mungkin dari ilmu dari ilmu makhorijul huruf, sifatul huruf yang kemarin sempat masing-masing dari kita dikoreksi mungkin ya, mungkin perlu disampaikan ulang, boleh nanti setelah saya ini insyaallah. Kalau begitu langsung saja saya serahkan langsung ke Ustaz Tolut untuk memandu, silakan Ustaz. Baik, jazakallahu khair Om Dimas atas kesempatan diberikan kepada kami, keluargaku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lagi dirahmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat ke atas kita, yang terutama adalah kenikmatan iman dan Islam yang kita rasakan di pagi hari ini. Dan selawat beserta salam tak luput untuk senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga selawat terhadap ahli keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan baik yang diberikan atau dicontohkan oleh beliau ila yaumiddin, sampai akhir kiamat kelak nanti. Amma ba'du, keluargaku yang dimuliakan, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita sambung kembali materi pelajaran kita, yakni pembahasan mengenai 20 menit mengenal huruf hijaiyah yang dikombinasi dengan talaki surat, yang mana manfaat daripada mendetailkan setiap huruf hijaiyah ini adalah kita mengenal sejatinya apa itu makhraj dan apa itu sifat. Ya, ini adalah salah satu bentuk terkecil daripada ilmu. Ya, maka sesuatu itu dikatakan ilmu jika bisa dijelaskan apa dia
zat itu namanya, kemudian bagaimana sifat dari zat-zat tersebut. Nah, di sini kita sedang membahas mengenai suara ya atau makharijul huruf, bagaimana dari huruf-huruf Al-Qur'an itu sendiri. Maka kita sambung kembali. Afwan, sebelumnya Taulut ingin menanyakan kepada keluargaku yang dimuliakan. Kita sudah masuk kepada huruf terakhir, yakni Za. huruf Kemarin za. Ya, kemarin saya. Za. zai. Zai apa zal? Za. Zal ya. Za. Baik. EZA. Nah, barakallahu fiik. Berarti setelah dal kita masuk zal kemarin, dan kita sekarang masuk kepada ro, betul? Ya. Ro. Naam, baik. Barakallahu fiikum jami'an. Silahkan menunggu, sesaat lagi akan kita tampilkan share screen ya. Afwan, ada kendala sedikit teknis. Baik. Sudah bisa kelihatan, Ikhwan? Belum. Belum ya? Belum. Udah ya? Baik. Udah. Udah. Kali ini Nah, ini sedang buka di tablet. Baik. Huruf selanjutnya adalah ro. Ya, huruf yang kita kenal selanjutnya adalah ro, yang mana secara muqatta'ah dibaca ro, ya, satu harokat ya, ro. Kalau dibaca secara hija atau eja maka dikatakan ro'un. Ro'un. Syairnya adalah ro'un rojulun arafat dina fahuwa soduqun wa huwa amin. Kami ulangi sekali lagi. Syairnya adalah ro'un rojulun arafat dina fahuwa soduqun wa huwa amin. Jadi pemenggalannya ini dari ro'un ya, rojulun. Rojulun ini berdiri sendiri, ya ini satu sintaks yang sama dengan ro. Ro'un sama dengan rojulun. Nah, kemudian arafat dina, ini satu frasa tersendiri yang mengenal agama. Fahuwa, ini konjungsi dalam bahasa atau kata sambung. Fahuwa soduqun. Ya. Barang siapa yang mengenal agama, maka dia soduqun, dia membenarkan, wa huwa amin, dan dia terpercaya. Jadi tolak ukur terpercaya adalah agama ini menurut daripada syair ini. Karena dalam berbahasa yang dipakai adalah bagaimana derajat sintaksis dalam bahasa itu sendiri. Baik, tolak ulangi. Ro'un rojulun arafat dina fahuwa soduqun wa huwa amin. Baik, silakan kita buka masing-masing keluargaku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla untuk di-unmute atau dibuka mikrofonnya agar kita bisa mendengarkan secara berjamaah bagaimana sebutan syair ini. Mudah-mudahan semakin bertambah huruf-huruf semakin dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang memiliki pemahaman lebih dalam atau sudah menghafal syair ini, maka boleh menggunakan bahasa syair atau langgam syair seperti berikut. Ra'un rajulun narafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Ra'un rajulun narafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Ya, seperti itu.
Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Boleh. Ini bahasa syairnya. Kalau tidak bisa menghafal atau menggunakan intonasi ini, maka seperti biasa tadi. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Baik, intah itu menjemaah keluargaku yang dirahmati Allah SWT. Mari kita bersiap untuk menyebutkan diri. Isma'u ja'idan. Ra'un rajulun Masya Allah. Baik, sekali lagi. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Tafadhol. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Baik, barakallahu fiik. Untuk pastinya lebih memperjelas hal ini, kita berikan kuasa untuk Pak Wakil Ketua mempergilirkan kita semua. Saya mulai dari ada Buya. Buya, ya silakan Buya. Tes. Ya. Masya Allah, ini serasa di pedok terus nih, di pedok F1 terus nih, Masya Allah. Suaranya hilang, Bos. Masuk Buya suaranya. Masuk. Jelas. Jauh ya? Jelas. Agak jauh memang, agak jauh suaranya Buya. Jauh ya? Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadiqun wa huwa amin. Masya Allah. Barakallahu fiik, Buyaku. Sodukun. Wa huwa sodukun wa huwa amin. Sadiqun wa huwa amin. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Mudah-mudahan diperlancar terus ya, amin. 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 Lanjut. Tante Gustin. Apa nih suaranya kok ini ya? Harus dekat ke mic-nya mungkin tuh, Buyaku. Sebenarnya masuk Bu ya, suaranya tadi masuk. Tapi suara masuk, alhamdulillah masuk, ya? suara masuk. Alhamdulillah. Oh. Ya, Tante Gustin silakan. Ra'un rajulun arafatina fahuwa saduqun wa huwa amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Tante Bro. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipermudah terus, amin. Amin. Lanjut Om Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini langgamnya sedikit lebih agak mendangdut ini Om ya. Enak sekali didengar ini. Masya Allah, Masya Allah. Variatif. Masya Allah, Masya Allah. Ini maunya nanti di akhir sesi ini kita berikan kesempatan Om Dede juga nih untuk membaca semua syairnya nih. Agak mendayu sedikit nih. Barakallahu fiik Om. Nunggu juga ya langgamnya, Masya Allah Om Dede. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sebelahnya Tante Nia. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Baik, barakallahu fiik untukku. Masya Allah. Mumtaz. Selanjutnya. Lanjut Tante Yeni. Ada Tante Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ra'un rajulun afatat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Tante. Lanjut. Tante Dian. Afwan. Baik, silakan Tante. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Masya Allah, barakallahu fiik Tante. Selanjutnya lagi di rumah Neng Dian tadi ya? Neng Dewi ya? Tante Dian. Mama lagi di rumah Dewi. Nini Nati ikut enggak? Enggak ikut. Oke. Baik, Om Dokter Leni silakan. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Ada Mumtaz, barakallahu fiik Om Dokter.
Selanjutnya, Selanjutnya Tante Dini Dini ada Samia. Tante Dini. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Mumtaz, Masya Allah. Allahumma barik lakuma. Lanjut Ayu. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saddukun wa huwa amin. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah, barakallah. Selanjutnya, Mbak Eka. Mbak Eka, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Tafadholi. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saddukun wa huwa amin. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak. Semakin pede rasanya ya, semakin hari, Masya Allah. Ini mudah-mudahan nanti ke depannya ini ngajarin anak-anak udah pakai bahasa Arab nih, bukan pakai bahasa Jawa lagi. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Selanjutnya, saya Ra'un rajulun arafad dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini sudah tidak ragukan lagi. Mumtaz, Murtafi. Baik, sebelumnya Taurat akan sedikit menjelaskan pentingnya panjang pendek di dalam berbahasa Arab ini mempengaruhi intonasi kita. Ya, ini dibaca sodukun, sodukun. Lebih mending kita membaca dia soduk, ya, tapi diwakafkan di ujungnya ketimbang kita baca sodukun. Nah, bagaimana turunan dalam bahasa Arab ini akan sedikit Taulat ajarkan bagaimana pembagian morfologi dari satu huruf dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana pentingnya sebuah intonasi dalam bahasa Arab. Ini Om Dimas juga sudah terbiasa nih insya Allah ya. Ini mengenai tasrif namanya dalam berbahasa Arab disebut tasrif. Kalau kita katakan keluargaku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sodukun diambil dari kata sodako. Nah, ini sering kita dengar Sodaqallahul adzim. Kira-kira artinya apa keluargaku yang dicintai? Sodaqallahul adzim. Benar Allah. Benar Allah yang maha besar, yang azim. Nah, kalau kita ini adalah kata dasar dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu kata dasar tidak ada panjang, tidak ada pendek. Ya, kalau tidak akan membuatkan harokat karena nanti harokat akan membuat bingung. Sodako, sodako ini berarti kata dasar, tidak ada panjang, tidak ada pendek. Kalau dibuat shotnya yang panjang, ya kita katakan di sini shotnya yang panjang, dipisah, ya, soduk atau sodik. Ini berarti orangnya. Ini orangnya. Soduk atau sodik ini orangnya. Baik. Kalau dibuat soduk kok dalnya yang ujung yang dipanjangkan, soduk kok ini berarti sifatnya. Soduk kok. Baik. Kalau misalnya masih bingung kita ambil permisalan yang lainnya. Boleh baca kira-kira saudaraku keluarga yang dimuliakan? Afwan ya. Ini kira-kira bacanya apa? Kitabun. Kitabun ya. Apakah boleh dibaca kitabun? Tidak. Bacanya adalah kataba. Asal muasalnya adalah menulis. Ini bukan kitabun. Ini adalah kataba. Baik. Sekarang akan dipisah. Ini orangnya nih. Kita akan panjangkan kafnya, ya. Atau kita buat yang serupa ya, agar mudah. Kafnya sekarang yang dipanjangkan. Ya, katib. Ini apa artinya katib?
Katiba. Iya, nah. Artinya Katib. Orang yang nulis. Naam, orang yang menulis. Dikatakan khotib itu orang yang berkhutbah. Khotib, ya. Jadi kalau dipanjangkan di awal itu berarti orangnya. Ya, fa'il. Coba yang sudah belajar bahasa Arab, apa arti fa'il? Orang yang melakukan. Naam, ya. Ini katib berarti orang yang melakukan. Orang yang menulis. Si penulis itu namanya katib, ya. Atau di ujung-ujungnya bisa dibuat katibun. Nah, ini adalah orang yang menulis. Ya, katib. Kalau dibuat ini dipanjangkan, kitab berarti Tulisan. Tulisan. Naam. Ya, ini maksudnya adalah sifatnya ini. Sifatnya tuh yang ini kan bekerja untuk menulis, merata kalau di ujung yang dipanjangkan, maka dia menjadi sifat daripada benda tersebut. Yang maksudnya adalah sifatnya apa? Ya, kitab, dia menjadi sebuah buku. Nah, jadi sebenarnya ini adalah pemanjangan-pemanjangan yang mempunyai pengaruh. Ya, kalau kita katakan nih, kita pisah ya, agar lebih mudah. Agar kita mengerti bagaimana sebenarnya pola bahasa Arab itu dari segi huruf sangat memudahkan sekali sebenarnya. Ya, ini kita tahu maksud dan tujuan daripada sebuah bahasa itu kemana. Lihat ini. Kita katakan ini sekarang adalah kataba, kita pisah. Ya, kataba ini adalah menulis. Artinya, kalau kita panjangkan di sini, katib, maka dia akan menjadi seorang penulis, ya, yang melakukan hal ini. Tapi kalau di sini yang dipanjangkan kitab, maka dia menjadi sifat, atau di sini bisa dikatakan bukunya. Nah, ini sebenarnya morfologi dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan ilmu sorof. Nah, jadi kapan dia bisa, bagaimana kita bisa tahu ini kitab atau katib gitu? Nah, ini adalah permasalahan yang harus dipelajari. Namanya amsilatut tasrifiyah. Kapan dia harus katib? Kenapa nggak dibuat kitab? Nggak bisa seperti itu. Kenapa dia yang tidak kutub? Ya. Kenapa harus katib? Nah, ini nanti akan diperjelas, diperinci oleh bab bahasa Arab nanti, insya Allah Ta'ala akan kita terangkan. Tapi yang pasti seperti itu. Jadi hal ini setidaknya mempengaruhi bagi para pembaca dalam memberikan arti daripada apa yang dibaca. Nah, jadi sekali lagi begitulah pengaruhnya bahasa Arab ini di sisi intonasi. Ya, berarti sodukun ini sifatnya. Fahuwa sodukun. Kalau dikatakan sodikun, nah berarti orangnya itu pembenar berarti. Nah, sodukun berarti sifatnya ini. Daripada orang yang mengenal agama ini, sifatnya adalah soduk. Nah, dia itu adalah jujur. Bukan orang yang jujur, tapi sifatnya jujur. Gitu. Nah, ini kira-kira kurang lebih pembahasan daripada segi sintaksis atau derajat-derajat setiap kalimat di dalam satu pernyataan. Ya, karena dalam bahasa Arab kalimat itu maksudnya adalah kata, ya. Jadi ini ada perlu penjelasan. Kalau dikatakan kalimat dalam bahasa Arab, ini berarti kata. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kan kalimat. Dalam bahasa Arab ini namanya jumlah. Bukan kalimat lagi, namanya jumlah. Nah, ini ada sedikit istilah yang berbeda yang mesti difahami dari awal. Tapi ala kulli hal semua sudah baik dalam pengucapan. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu membuka bagaimana pikiran kita mengenai bahasa Arab ini. Baik. Kalau begitu kita masuk kepada contoh daripada ayat yang kita pilih. Roh, ya. Dimulai dari
pengetesan makhraj rori ruror rori ruror. Ya, di sini ada sebuah manuver untuk ro menjadi tarkik. Jadi di sini ada ro yang paling tipis. Ro, sedangkan yang lainnya yang di sini dan di sini ini tebal. Jangan hanya tipis di sini. Mohon diperhatikan. Rori ruror. Rori ruror. Seperti itu, ditebal-tebalkan dia. Baik, untuk contoh ayatnya kita lihat dari di bawah ini, bacaannya adalah rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Naam. Sekali lagi Anda ulangi secara komplit. Rori ruror. Rafa'a samkaha fasawwaha. Fasawwaha. Baik. Kalau begitu kita minta kepada para jemaah sekalian, keluargaku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla untuk membuka mikrofon dan kita talkinkan pembacaan ini. Intahaitum ya jemaah. Isma'u ja'idan. Rori ruror. Silakan. Masih ada yang menebalkan ini. Ini ditipiskan setipis-tipisnya. Ri. Jangan ri. Kalau dikatakan ri ini tebal, tapi dia ri. Getaran itu di ujung. Benar-benar dia tipis sekali. Ri. Masya Allah, betul. Ya seperti demikian itu. Tadi barusan siapa itu? Tante Agustin ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita ulangi sekali lagi. Rori ruror. Oi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Afwan, tebalkan lagi huruf ro di sini. Ro, jangan ro ya. Ro. Benar-benar dia o. Rafa'a samkaha fasawwaha. Baik, barakallahu fikum jami'an. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan selalu kemudahan di dalam pelajari Al-Quran ini. Dan kita lanjut kepada sesi talaki insyaallah ta'ala yang selepas ini mungkin akan dipandu juga oleh Om kita yang terkasih, Om Dimas. Ya, ada yang mau sebelum talaki mungkin ada yang mau bertanya soal yang tadi? Baik. Ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira adakah pertanyaan dari penjelasan daripada huruf ro ini? Ya. Ini ro ini adalah huruf tersulit juga ya, termasuk salah satu huruf-huruf yang berat di dalam berbahasa Arab, karena terkadang dia bisa tipis, kadang dia bisa tebal seperti tadi. Kalau dikatakan kita ambil contoh surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bacanya qadir. Nah, ini tipis. Qadir. Jangan dibaca qadir. Tidak. Bacanya qadir. Tipis dia. Tapi ayat selanjutnya. Ghafur. Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Nah, jadi di sini sudah kita berikan hak tafkimnya dia atau menjadi tebal. Nah, jadi ro ini kadang dia tebal, kadang dia tipis, dan ini adalah sebuah kesulitan tersendiri yang mana Imam Al-Jamzuri yang membuat kitab Tuhfatul Atfal ini meletakkan satu hukum sendiri, namanya adalah hukum ro. Hukum ro yang dibahas dalam satu bab. Karena termasuk saking sulitnya hukum ini ya, karena dia memiliki sifat yang berubah-ubah. Beda dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya contohnya huruf ghain ya, huruf ghain yang senantiasa dia akan selalu isti'la ya. Wa aghfalna ya,
ghafurur rahim, ghairil maghdu. Dia akan stabil terus. Tapi ro ini dia berubah-ubah. Ini adalah kesulitan tersendiri dalam hukum ro. Walaupun seperti itu, penebalan dan penipisan hukum ro ini tidak mempengaruhi arti. Ya, hanya dia berpengaruh terhadap kefasihan. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita insyaallah taala akan melanjut kepada sesi selanjutnya, yakni sesi kita bersama talaqi surah. Mudah-mudahan kita dapati banyak manfaat di sini. Anda persilahkan kepada Pak Wakil Ketua Om Dimas yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, saudaraku semuanya, karena pekan kemarin kita talaqinya per ayat ya, satu ayat. Jadi kita bacanya karena ini kan ada 19 ayat ya Ustaz ya. 19 ayat, mungkin bacanya 10 ayat bagaimana nih? Kayaknya sih insya Allah sih keburu ya, karena kan pesertanya juga nggak banyak ya. Yang nggak apa ya, 10 ayat ya. Boleh ya. Kita serahkan ini istihad Pak Wakil Ketua untuk memutuskan nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ya. Nah, saya juga lihat waktunya juga masih lama, jadi nggak apa-apa ya, 10 ayat jadinya. Baik, baca 10 ayat masing-masing setiap peserta dari surah Al-Alaq ya. Boleh mungkin dari siapa ya? Dari Talut yang share screen ya Om ya? Oh iya boleh. Soalnya saya nggak punya ini. Oh, baik. Kita sampai surat mana Om? Al-Alaq. Al-Alaq ya. Al-Alaq lagi, ulang lagi nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ini bermanfaat ya, diulang-ulang atas permintaan daripada jumhur para peserta sekalian untuk mengulang-ulang surat ini, yang mana surat yang pertama kali turun ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan Iqra, ayat pertama. Nah, iya baik. Langsung saja mungkin Buya boleh dimulai dari Buya, apa-apa. Dari nanti Buya baca dari 1 sampai 10, nanti lanjut lagi peserta berikutnya dari 9 sampai dengan dari 11 sampai dengan 19, nanti lanjut ke ayat 1-nya lagi. Di ayat keduanya sampai seterusnya peserta lain. Silakan. Baik, Masya Allah. Dari Buya. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam. Boleh pulang Bu ya. Ini ada Alam. Perhatikan di sini. Alam. Ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Masya Allah. Ar-ra'ahul Taghna. Ini nah. Hustaghna. Dan balik lagi ini hilang nih. Dan baik. Habis li. Ar-ra'ahu istaghna. Mana tadi Ustaz? Ini ya? Ini ya betul. Nah, ini. Kalla innal insana latagha. La yatagha. Taghna. Ini na, ini nun. Ustaghna. Na. Ar-ra'a qul taqna inna illa rabbika ar-raj'a ara'aita allazi yadhha abadan idza shalla ara'aita
Ara'aita in kana baca Ustaz. in kana 'alal huda. Ustaz, saya ambil Quran dulu Ustaz ya. Oh, na'am, boleh. Enggak Boleh, kebaca Buya. di sini Ustaz. Ambil Quran dulu Ustaz ya. Silakan Bu, Baik. silakan. Tafadhol Pak Menko, tafadhol. Pantesan Kalau olahraga kantor ternyata nggak kelihatan. Masya Allah. Maaf nih yang nunggu. La basa. Satu orang dapat giliran berapa tadi Om Dimas? Loh, 10 ayat aja. 10 ayat. Oh, baik. Itu setelah surat apa ya? Al-A'la urutannya ini Bu ya, Bu. Ad-Duha, Asy-Syarh, At-Tin, Al-Alaq. Al-Alaq. Ya. Al-Qadar, Qadar Al-Bainah. Ini dia. Al-Alaq. Ad-Duha, terus lagi, maju lagi terus. Ada Asy-Syarh, At-Tin, baru Al-Alaq. Baik. Saya ulangi lagi Ustaz ya. Naam, la ba'sa. Untuk Pak Menko kita bersabar untuk menunggunya, Masya Allah. Semoga berkah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana latagha an ar-ra'akhul taghna. Ini tidak dibaca, afwan. Illa rabbikar raj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan ilja shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bil taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bil anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lastasfaha bil nasiyah. Nasiyatil kajibatil khati'ah. Kal yad'un nadiyah. Sanad'u jabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Banyak peningkatan dalam bacaan ini, alhamdulillah. Ini padahal belum hafal ya, rasanya ya, Buyaku ya. Tapi baik dalam panjang pendeknya ini cukup bagus. Namun kita ingin sedikit memberikan sebuah jalan keluar dari permasalahan mewasalkan huruf antara huruf dengan huruf. Di sini contohnya ada, kita akan ambil contoh ya. Ini ada ya huruf yang diwasolkan hamzah wasol namanya. Hamzah wasol ini bisa dilihat di sini. Ini hamzah yang kepalanya short. Nah, ini tidak dibaca lam. Ar-ra'ahul tidak, tapi dia
ini dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada sama sekali. Ar-ra'ahustaghna. Seperti itu. Hustaghna. Dan ini ada beberapa tadi. Contohnya yang lain adalah ini. Au amaro, bukan bil taqwa. Ini tidak dibaca lagi di sini. Au amaro bit taqwa. Langsung dia masuk kepada ini. Tasdid yang ini. Au amaro bit taqwa. Bit taqwa, dari ba langsung masuk ke sini. Bit taqwa, seperti itu. Boleh minta ulang Buya kami ayat ke-7 ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Inna ila rabbika raja'a ara'aital ladzi yanha abadan ija shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakallah khair Buya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan terus ini. Bacaannya semakin lama semakin meningkat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi udah bisa nih Pak Menko untuk hafalin rasanya nih. Surat yang ini nih. Masya Allah. Barakallahu fiik Buyaku. Mau Sambil nonton 20 F1, aja dulu, sambil nonton F1 jangan ini kan, kita tilawah gitu. Masya Allah. Jadi Pak Anies pun ngasih proyek yang banyak jadinya untuk Buya nih, insya Allah. DKI 1 pun ngasih, Masya Allah. Ini kontraktor sambil nonton F1 sambil baca surat Al-Alaq ini wahyu pertama ini. Luar biasa. Hamzah Wasola dipertahankan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Buya. Buyaku. Jazakallah khair. Selanjutnya Tante Gustin dari ayat 11 ya, sampai nanti balik lagi ke ayat 1. Baik. Oh tadi ini ya, Sarah 10-10 ya, Masya Allah. Gak apa-apa Buya, gak apa-apa. Soalnya nggak ikutin mengulang. Gak apa-apa Buya. Spesial, kami sangat menikmati. Spesial, sangat menikmati Buya, sangat. Spesial. Assalamualaikum. Dari ayat 1 ya. Ayat 1, tafadhol, silakan. Enggak, Tante Gustin. Tante. Dari ayat 11 ya, 11 nanti selesai ayat 19 nanti balik lagi ke ayat 1. Ya. Hah? Kenapa? Ya. Dari ayat 11. Ini orang 11. Dari ayat 11. Ar-ra'aita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik. Kalla la illam yantahin. Kalla la illam yantahil lanastafa. Lanasfa'am bin nasiyah. Baik, bentar Tanteku. Ini bisa jadi juga ibrah bagi kaum muslimin yang lainnya. Ini tanda apa nih kira-kira Tante? Atau yang lainnya? Mim ini? Ini komik. Apa dia? Benar nggak sih? Naam. Ini namanya adalah iklab. Iklab. Kita nggak usah perlu hafal namanya. Yang penting jika ada mim seperti ini, ya, maka ini berarti tandanya dengung. Dengungnya dengung mim. Lanas fa'am. Jadi seakan-akan, ya, seakan-akan di sini adalah huruf mim. Ya, seakan-akan di sini adalah huruf mim. Lanas fa'am. Seperti itu. Lanas fa'am bin nasiyah. Nah, ini maksudnya adalah mim. Karena di sini sebenarnya mim ini duduk pada, ya, duduk pada
tanwin. Jadi mim ini duduk pada tanwin. Ada sebenarnya 2 tanwin. Tanwin yang kedua ini diganti dengan mim. Gitu. Karena apa? Dia masuk ke dalam ba ini. Yang dikatakan dengan iklab. Lanas kita tidak perlu menghafal istilahnya, nama istilahnya, akan tetapi kalau ada mim seperti ini, mohon langsung saja sebutkan mim. Lanas fa'am seperti itu. Lanas fa'am bin nasiyah. Baik. Boleh coba diulang tanteku? Lanas fa'am bin nasiyah. Nasiyah. Lanas fa'am bin nasiyah. Baik. Lanjut. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Baik. Falyad'u nadiyah. Baik. Sanad'u zabaniyah. Ahsan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah, Masya Allah. Wasjud, kita ulang sekali lagi tante. Waqtarib, langsung dimatikan di sini karena dia tidak ada pemanjangan huruf lagi. Waqtarib, waqtarib, langsung. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Baik, barakallahu fiik tanteku. Ya, jadi sebagian besar sifat-sifat dan makhraj sudah baik sekali tanteku. Namun untuk mempertahankan atau terus mentahsin bacaan ini, kami melihat mengenai panjang pendek. Panjang pendek ini mohon kalau boleh diistiqomahkan. Jadi caranya bagaimana? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah banyak dibaca. Kemudian pada saat dibaca dilatih untuk menyebutkan satu penggal kata ini secara cepat. Nah, secara cepat. Misalnya seperti ini ya. Kita katakan ini ada potongannya adalah aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini diusahakan bagaimana cara kita memotong ini dan diwasalkan secara cepat. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Begitu juga yang selanjutnya. Jadi ini merencanakan kalimat yang akan disebutkan. Alam, ya'lam, bi anna, atau bi anna Allah langsung boleh, bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Merencanakan seperti itu. Dan ini tentunya adalah latihan yang cukup panjang di dalam mempertahankan panjang pendek ini. Dan kita harus memastikan mana huruf-huruf yang harus dipanjangkan, mana yang tidak. Jika dia tidak ada tanda mat seperti ini, ya, maka dia jangan dipanjangkan. Ya, seperti ini contohnya. Tuti'hu wasjud waqtar. Tidak ada pemanjangan dari sini. Ya, nggak boleh dibaca seperti ini. Tuti'hu wasjud, tidak. Akan tetapi la tuti'hu wasjud, langsung masuk dia. Masing-masing satu harokat. Tuti'hu wasjud waqtarib, seperti itu. Nah, ini dilatih terus tentunya. Akan tetapi setiap makhraj yang disebutkan ini banyak sekali peningkatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus Tante Gustin. Yassarallahu laki insyaallah. Jazakallah. Wa iyyak Tanteku, masyaallah. Jadi udah enggak ditanya lagi tadi Tan, Salafi sama NU dan Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tafadhol selanjutnya. Silakan. Selanjutnya, Tante Nia. Dari ayat ke-2 ya, sampai 11. Mau Om Dede dulu apa Tante Nia dulu? Nia dulu ya. Nia dulu. Oke, Tante.
Om Dedenya aja dulu. Om Dede dulu, oke Om Dede dulu dari ayat 2 sampai 11. 1 ayat 2 angkuh. Kan 10 ayat. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. boleh. 1 sampai 10 boleh. Baik. Mulai ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Kalla innal insana la yatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Abadan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kajibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u sabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada 3 saja yang perlu diperbaiki, dan ini rasanya Om boleh ulang sendiri. Pertama, pada ini, inna ini fokus. Baik. Boleh diulangi ayat ke-8 ini, Om? Inna ila rabbikar ruj'a. Baik, mohon untuk tidak dipanjangkan. Inna ila, langsung masuk. Inna ila rabbika ruj'a. Masya Allah, baik. Karena itu akan membedakan arti. Jadi inna ini memang ada yang panjang. Inna, kalau dipanjangkan nanya berarti sesungguhnya kami. Kalau tanpa panjang seperti ini sesungguhnya aja. Sesungguhnya seperti itu bacaannya, maknanya. Kalau ini sesungguhnya aku. Innahu sesungguhnya dia. Innaka sesungguhnya kamu. Nah, itu dalam berbahasa Arab. Jadi di saat ini tidak jangan dipanjangkan karena akan merubah makna kedudukan daripada inna ini. Baik, selanjutnya pada ini harus diperhatikan satu dan kedua ini. Baik, boleh diulang? 15 dan 19. 15. Kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. Masya Allah, Mumtaz. Terakhir 19. Ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah, Mumtaz, Om. Barakallahu fiqh, Om Dede. Masya Allah, semakin mudah saja lisan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Tapi mohon maaf, saya kebablasan satu surat harusnya 10 ayat. Masya Allah, itu Anda juga kebablasan juga saking menikmatinya ini, Om Dede. Masya Allah. Terima kasih. Bagaimana mungkin di stop orang yang sedang menikmati? Masya Allah. Tapi enak mantul tadi kol-kolahnya nih, korok. Mantul, Masya Allah. Barakallahu fiqh.
Selanjutnya. Tante Nia, kalau begitu langsung. 10 ayat ya? Ya, 10 ayat. Boleh mau dari awal, mau lanjut dari 11 sampai 19, boleh apa-apa. Mau dari sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau ayat 11, Tante boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Udah ya? Masya Allah, Masya Allah. Baik. Masya Allah, Tante. Jadi tidak ada kesalahan sama sekali, kecuali kita akan meningkatkan mengenai bacaan qalqalah yang ditebalkan. Nah, ini bukan masuk ke dalam lahan. Kalau andai kata tidak diperbaiki pun ini sudah masuk dalam kategori benar dalam membaca. Nah, tetapi setiap qalqalah memiliki sifat masing-masing. Ya, contohnya di sini. Satu, ya. Kemudian ada 3 titik. Iqra, ya, setiap huruf qalqalah yang dia adalah huruf isti'la, maksudnya huruf-huruf yang ada oo-nya. Apa saja huruf isti'la itu? Ada kho, ya, ada kho, ada apa lagi? Afwan. Ada to, ya, ada lo, ada dot, ya, ada apalagi kira-kira ghain, ya, ain ghain, ini masuk ke dalam huruf isti'la. Nah, ini yang mereka darinya qalqalah, ini adalah huruf to, maka dibaca tetap dia to, tidak te. Layat to tidak, tapi layaporo. Layaporo, ya, bukan layatogo. Nah, ini juga ikro juga termasuk dalam huruf-huruf isti'la yang pada saat dikolkolahkan dia keluar suara aslinya, tidak kepada e. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi para peserta yang lainnya. Contohnya, ya, qalqalah pertama iqra. Qalqalah kedua juga sama, ya, iqra. Dia jemput ko. Iqra. Yang ketiga layatoro, bukan layatoro, tapi layatoro, layatoro. Dibaca di atonya itu jelas sekali. Toro. Akan tetapi harokatnya berapa? Harokatnya hanya setengah. Ini dimaksud dengan qalqalah. Layatoro, masing-masing mereka setengah. Setengah, dan setengah. Boleh coba diulang, Tanteku, untuk hal-hal yang setelah ditandai ini. Boleh? Iqra gitu ya, Ustaz? Naam, betul. Tidak perlu lagu, ini di atas kebenaran insyaallah taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Naam. Terus yang mana? Ayat ke-6. Kalla innal insana. Mana? Kalla innal insana. Kalla. Naam. Kalla innal insana layatagha. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, Tanteku. Ini di dalam qiraat Hafiz an Asim walaupun Syu'bah an Asim tetap dibaca seperti ini. Dia
balik kepada O. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan. Adapun di qiraah lain kita tidak mengetahuinya, yang akan tetapi yang paling masyhur adalah membaca seperti hal tersebut. Masya Allah. Barakallahu fiik dan Teguh. Andai kata ini dipertahankan, insya Allah akan menjadi mumtaz terus bacaannya. Jasarullahu laki, insya Allah. Insyaallah. Selanjutnya. Baik, lanjut Tante Yeni mau baca dari tengah boleh ya, nggak apa-apa ya, ayat tengah ya, Tante Yeni ya. Kan 11 tadi. Iya harusnya. Tante Yeni mana Tante Yeni? Tante Yeni. Tante Yeni. Mana Tante Yeni ini? Tadi ada orang. Ya udah Lagi ke dapur bentar mungkin untuk Om. Dapur kayaknya. Ya lanjut deh Tante Dian deh langsung deh. Ayat yang tengah ya. Ini kayak pada menghindar kayaknya ini ayat terakhir. Itu dari 12 ya? Dari 11 aja, 11 nanti 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Kita sudah lingkari tentuku. Jadi poin-poin kesalahannya mohon coba istihad sendiri kira-kira bagaimana cara membacanya yang baik. Dari ayat 15 kemudian lompat ke 17 dan terakhir 19 seperti yang kami tandai. Saya baca ulang. Silakan Tante. Lam dari lam yang tahi itu ya? Dari kala ya, dari ayat yang dari awal ayat. Oh iya ya. Kalla la illam yang tahi lanasfa'am bin nasiyah. Baik, di sini tidak ada boleh dipanjangkan. Yang tahi nggak boleh. Ha di sini fokusnya kepada ha. Yang tahi tapi dia pendek. Yang tahi lanasfa. Yang tahi lanasfa. Langsung hi. Yang tahila. Hila langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ulang. Kalla la illam yang tahila nasfa'a bin nasiyah. Gitu. Baik. Selanjutnya ayat ke-17. 17. Faliyad'u ini ya? Naam. Faliyad'u nadiyah. Mumtaz. Terakhir 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Jelaskan dia memiliki qalqalah yang isti'la. Qafnya dikatakan sama seperti dia hidup. Waqtarib. Waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqo jelaskan waqo tarib. Waqo tarib. Masya Allah itu dia mumtaz Tante. Waqo tarib. Masya Allah itu dia. Jadi jangan diberikan jeda keras seperti mana kalau kubro. Waqo tarib. Oh iya. Itu dia. Barakallahu fiik Tante Go. Masya Allah. Semakin warok bacanya, mudah-mudahan Allah mudahkan terus ya sallallahu alaihi insyaallah. Selanjutnya lanjut Pak Dokter. Masya Allah Pak Dokter. Om Gu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Baik, sebentar Omku. Ya. Nah, keputusan ini memanjangkan belakang ini hanya boleh kalau dia diwasolkan Omku. Oh, nah. Kalau tidak harus 2 harokat saja. La yatgha ustaghna ruj'a, seperti itu. Baik. Silakan ulang dari ayat ke 6. Boleh. Baik. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Terus ya? Terus, Masya Allah. Terus gimana nih Pak Ketua? Lanjut nggak apa-apa. Lanjut, Masya Allah. Lanjut Om. Lanjut nggak apa-apa. Terus. Amaro bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Nah, Ustaz. Terus, Masya Allah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Ulangi Om. Afwan. Yang mana? Bagian sini. Ke 8. Fal yad'u nadiyah. Ahsan. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah, barakallahu fiik. Afwan, sebelumnya Taulut ingin tanya, apakah surat ini sudah hafal sebelumnya Om? Putus-putus Ustaz. Putus-putus, Masya Allah. Jadi jauh lebih ringan dalam membacanya Om. Ini bisa jadi pengaruh dalam belajar bahasa Arab juga ini kayaknya nih. Seperti lebih pede dalam setiap huruf-hurufnya dari yang sebelumnya. Barakallahu fiik Om. Masya Allah. Jadi nasihat dari kami dari segi tajwid, Om sudah boleh melatih jika ada huruf-huruf mad di akhir, ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa huruf-huruf tersebut tanda pedang ini tidak mempengaruhi kecuali dia mewasalkan, ya. Itu satu. Kedua, hindari suara hamzah di ujung jika ada seperti ini. Contoh seperti mana? Ada contohkan yang terjadi hamzah pada ujung-ujung pembacaan surat Al-Alaq ini. In kadzdzaba wa tawalla. La ada mentok seperti itu. Ya. Bi anna Allaha yara. Ra. Nah, ini kalau boleh pelan-pelan dihindari. Bagaimana dia dengan memberikan tidak menambah-nambah sifat daripada apa yang dipanjangkan. Anda berikan contohnya yang benar. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. La. Bukan la, tapi la. Seperti itu. Selanjutnya, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ra. Seperti itu. Masya Allah. Walaupun berarti, ini bukan Ustaz, berarti dibiarin ngalir gitu sampai berhenti gitu apa gimana? Maksudnya? Naam, itu dia. Jangan disekat dengan hamzah.
Nah, ini insya Allah nanti Om akan merasakan kenikmatan yang lebih daripada sebelumnya. Oh, Begitu dia jangan ditahan. Bi annallaha yara, ra, bukan ro. Nah, seperti itu. Itu ada nggak indikasi diberhentiin hamzah. secara kasar gitu. Kalau Hamzah kan sifatnya kasar kan, Ustaz. Kalau dia Naam. huruf yang sebelumnya kena Hamzah di sukun tuh kan yaro gitu, dikasarin. Naam, itu dia betul. Tetap Akan kalau menjadi ini enggak gitu. tidak, jangan sampai diberikan hamzah seperti itu. Walaupun ini bukan masuk dalam lahan yang jali, ini yang cukup berhalus, akan tetapi ini cukup mempengaruhi bagaimana kenikmatan seseorang itu bertilawah nanti insyaallah taala. Wa tawalla bi anna Allah yara. Seperti itu kira-kira, Masya Allah. Mau coba untuk diulang Omku? 13 dan 14 ini, tafadhol. 13-14. Nah, yasarallahu lak insyaallah. Bismillah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Masya Allah. Nah, ini masih ada dorongan ya. Jadi memang ini perkara logat ya. Anda tidak mengetahui apakah ada kiroat yang seperti ini bentuknya. Akan tetapi kalau di kiroat kita Hafiz an Asim dari jalur Thayyibatun Nasr ini tidak dipakai hamzah seperti itu. Dan ini tentu latihan yang cukup panjang Omku. Ya, Tolut mengajarkan, ada salah satu orang dari Kamerun ya, mereka Afriki biasa menggunakan waras. Jadi Anda tanya, apakah di kiroat waras ini seperti ini? Oh enggak, Ustadz. Ini lah ya Ustadz. Ini adat. Ini kebiasaan Anda nih. Kebiasaan Anda seperti itu. Jadi ternyata dari kiroat Hafiz an-Nasim walaupun waras ini tidak menggunakan hamzah seperti ini, dan ini bisa jadi adalah kebiasaan logat kita, ciri khas logat yang kita miliki. Dan ini dalam membaca Quran alangkah baiknya jika kita perbaiki. Jika Om ingin mengetahui bagaimana huruf hamzah di akhir yang telah disebutkan itu caranya paling mudah direkam sendiri. 13-14 ini coba Om rekam dalam voice note WhatsApp, mungkin kirim ke diri sendiri gitu kan. Ra'aital in kadzdzaba wa tawalla. Kita dengarkan. Oh, na'am, itu titiknya. Nah, dari situ berusaha untuk diperbaiki insyaallah taala. Dan ini bukan perkara yang begitu besar, akan tetapi akan masuk kepada kefasihan insyaallah taala. Barakallahu fiik Omku. Masyaallah. Sangat warok. Ini tingkatan bacaan yang warok, alhamdulillah. Selanjutnya kita persilakan Tante Dini ya, berarti ya Om ya. Ya, Tante Dini silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Insyaallah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Maaf Ustaz. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik tanteku. Nah, kita akan berikan sedikit masukan, mudah-mudahan ini baca sudah mumtaz, tidak ada kesalahan jali ya, dan ini jauh dari kesalahan khafi, kecuali hanya ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam segi kefasihan. Ini mempengaruhi tafkhim dan tarkik dalam membaca. Salah satunya adalah ghain. Ghain. Ghain ini dia makhrajnya bukan di langit-langit. Ustaghna, tidak. Kita sepakati bahwa ghain hurufnya di leher ya tanteku ya. Di leher ini. Hustau. Tau. Nah. Tau. Dia memancingnya dengan mendahulukan huruf O. Hustau. Tau. Tau. Memancingnya dengan huruf O dulu. Tau. Nah. Tau. Nah. Ar-ra'ahu stawna. Tauna, seperti itu. Jadi bukan hustagna. Ini adalah makhraj ghain yang tercampur dengan antara leher dan mulut. Keluarnya dari leher tapi ujungnya di mulut. Nah, ini bisa dihindari karena ini salah satu ciri khas G-nya orang Indonesia. Maka ghain tidak bisa disamakan dengan G. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di sini untuk tidak ragu di dalam menebalkannya. Rabbikar ruj'a. Setiap roh yang bertasydid seperti ini, mohon untuk jangan ragu-ragu. Pastikan, jazamkan dalam hati kita, inilah adalah bacaan yang haqqa tilawati. Maka inna ila rabbikar ruj'a. Rabbikar ruj'a. Baik, boleh ulangi untuk dua ayat ini tanteku. Ar-ra'ahu istaghna. Mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya. Inna ila rabbika ulang ya Ustaz. Nah. Inna ila rabbika ruj'a. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Yang demikian mumtaz. Ini mohon maaf nih Om Dr. Denny. Kalau bisa mengambil ibrah nih mengenai apa yang tadi kita koreksi, mungkin boleh diskusi sama Tante Dini. Bagaimana? Mohon maaf, supaya lebih mudah kan kalau ngobrol berdua. Itu diberikan, Masya Allah. Apa yang kami maksud? Itu Insya Allah Tante Dini mungkin bisa menjelaskan nanti. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak menjatuhkan marwah. Masya Allah. Ya. Adapun al-jauf yang kami rasakan dari Om Deden ini luar biasa terjaga tadi. Sepertinya Om Denny sudah mulai mempelajari atau melatih al-jauf ya, kestabilan i u. Ini sangat terasa sekali tadi dalam bacaannya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah permudah terus Om Dokter dengan Tante Dini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu masyaallah. Hayakumullah. Selanjutnya Tante Yeni ada nggak Tante Yeni? Ada. Silakan Tante Yani, mau dari ayat pertama boleh, mau satu ayat, mau satu surat pun nggak apa-apa. Waduh. Boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Video di kemarin Pak Menko tuh Tante. Videonya Tante. Apa? Videonya Kelihatan bibirnya, biar kelihatan bibirnya. Kan. Aduh, tengok. Tanpa ada Akiono nggak ada ya? Lagi nggak di Depok. Oh lagi. Oke, ya silakan. Udah ada belum kameranya? Udah sip. Ya. Handphone. Ya nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Salah. Allazi 'allama bil qalam. Betul. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yadgha
aro 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 ay Ditahan sedikit, nikmati ro yang bertasydid itu tanteku. Ar-ro'ahus. Ar-ra'ahus taghna. Ketutupan ini. Masya Allah, betul, sudah baik bacaannya. Ar-ro'ahus taghna. Ar-ra'ahus taghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda Betul. au amara bit taqwa. Baik. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an Bin Nasiyah. ada ini bentar. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah. Mumtaz Tante, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Alhamdulillah. Satu surat jadinya. Satu surat jadinya ya. Ini karena dicontohkan sunnah oleh Pak Menko. Jadi jangan salahkan kita mengikuti semua ini, Masya Allah. Oh, harusnya berapa? Kita minta 10 aja sih. Harusnya ketentuan Pak Ketua tadi 10. Tapi karena yang melanggar lebih tinggi lagi pangkatnya gitu kan. Ya udah, kalian buat aki. Masya Allah, barakallahu fiik Tante. Waro'an. Masya Allah. Hisaban, Masya Allah, barakallahu fiik. Nggak tahu ayat ke-10 di mana. Iya, nggak tahu angka 10. Tadi kan ketentuannya udah kita bilang oleh Pak Ketua kan, 1 sampai 10, terus 11 sampai terakhir. Tapi yang melanggar ini rupanya yang lebih tinggi derajatnya kan gitu kan. Jadi kita kalau yang kita kebablasan nggak apa-apa. Soalnya ada contohnya soalnya. Ada itunya, pemimpinnya. Ada mutabi'nya, ada alasan kita. Oh, itu aja tuh contohnya seperti itu kan. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya silakan Tanteku. Barakallahu fiik Tanteku. Syukran. Afwan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini lanjut. Sampai ayo, silakan ayo. Dengeran? Halo? Dengeran nggak? Dengeran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah. Kalla innal insana la yatgha. Mumtaz.
ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Mumtaz. Ara'aitalladzi yanha. Baik. Abdan idza shalla. Masya Allah. Hasbuk, Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ini dia contoh yang baik sesuai dengan haknya nih. Nggak mengambil hak yang lain. Barakallahu fiik. Mbak. Masya Allah. Bacaan sangat bagus. Banyak peningkatan dan tidak ada koreksi untuk yang akan menjadi. Barakallahu fiik. Syukran. Afwan. Silakan lanjut. Lanjut Mbak Eka. Mbak Eka, Masya Allah. Silakan. Nah, kalau Mbak Eka, kayaknya ini satu surat penuh kayaknya nih, atau disambung surat yang lain mungkin ya Mbak. Dari ayat mana? Ayat 11 boleh, mau dari ayat pertama juga boleh. 10 ayat aja. 10 ayat aja. Boleh. Baik, tafadholi Mbak. Silakan. Dari 11 ya? Boleh. 11 silakan. Nanti kita sambung kepada ayat yang lembar di selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik. Hasan. Terus. Au amma rabbi taqwa. Baik. Lanjut. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Kalau ada ini tanda kepala sin ini Mbakku, jadi harus ditekan. Wa tawalla. Seperti mana tadi Mbak benar menyebut ini? Kadzaba wa tawalla gitu deh. Ayo boleh diulang. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Mumtaz, baik. Lanjut. Alam ya'lam bi annallaha annallaha ya'ra. Baik. Hasan. Kalala in lam yantah. Kalala in lam yantahil lanas fam binasiyah. Baik. Sebentar Mbakku. Kita masih fokus kepada hal yang sedang kita perbaiki ya Mbak. Itu adalah pada tanda tasdid seperti ini. Setiap ada tanda tasdid seperti ini, maka kita sudah boleh melatih. Kalla, ya. Yang pertama ini adalah kalla, ini la illam, karena dia ada tasdidnya. Binna yang di sini. Baik. Setiap ada tanda tasdid, maka baca seperti itu. Contohnya lagi nanti di bawah. Sanada uz. Langsung masuk. Ini juga kalla, bukan kala tapi kalla. Naam. Boleh untuk diulangi Mbakku? Dari 15 ini aja. Kalla la illam yantahi. Kalla la illam yantahil lanasfam. Kalla la illam yantahil nasfam binasiyah. Aksan. Bagus Mbak. Ya, terus tanda tasdid harus fokus seperti tadi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Nasiyatin.
nasiyatin kazibatin khoti'ah. Masya Allah. Falyad'u nadiyah. Baik. Sanad'u zabaniyah. Bagus. Baik. Lanjut terus. Kalla la yati'u wasjud waqtarib. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita coba menyempurnakan di ayat terakhir ini, Mbak ya. Tolong akan contohkan kepada Mbak. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita berikan di sini highlight ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, silakan diulangi Mbak Bu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bagus. Terakhir kali waqtarib. Waqtarib. Masya Allah. Kalau tadi itu bacaan secara lughah betul. Waqtarib boleh, tapi dalam bertilawah ini namanya qalqalah. Waqtarib. Memantul ya. Waqtarib. Nah, ini tilawah. Waqtarib. Masya Allah. Sudah dapat berarti di sini untuk mengerti apa itu qalqalah, Mbakku. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah lancarkan terus. Jadi kalau boleh kita kasih tugas untuk dihafal, yakni adalah setiap yang bertasydid ini seperti tadi bacaannya. Sudah baik sekali tadi, Mbakku. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus senantiasa dalam bertilawah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Naam, baik. Selanjutnya. Terakhir saya nih. Saya disuruh. Masya Allah. Kalau ini kita roasting ini rasanya nih, cocoknya nih. Kalau ahli tajwid ini biasa kita berbantah-bantah dengan ilmu ini, Masya Allah. Tafadhol Omku. Pertahankan al-jawf ya Omku ya. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allaha yara Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nafiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah. Mumtaz bacaan alhamdulillah Omku. Agar kita sedikit memberikan pendapat bahwa kalau di ujung ini mohon dikurangi porsinya Omku.
ya, agar lebih terasa dia 2 harokat Oh, di ujung-ujung ini. ya tonggo. Ya, setiap di ujung-ujung seperti ini. Nanti apa saya ngajar. Ya, la yatagha ustaghna ruj'a yanha. Cukupkan dia sebagai 2 harokat. Adapun yang tadi terpanjang sampai 3 harokat ini tidak sampai kepada lahan yang jali, terlebih lagi khafi. Masya Allah. Barakallahu fiik omku. Mau coba diulang 3 ayat terakhir pada lembaran ini. Di ayat terakhir yang tadi, yang Nah, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Nah, Ayat 10. abadan idza shalla. Dan idza shalla. Nah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Masya Allah, mumtaz Murtafi. Jazakallah khair omku. Berarti sudah habis kita semua ini, jemaah sekalian, hadirin dimuliakan. Kholas ya, alhamdulillah. Baik, apakah kita memiliki sedikit waktu untuk ana ingin mentalkinkan ini secara berjamaah? Kalau tidak ada, maka tidak ada nasihat lagi, karena semua sudah mumtaz. Ada ya, alhamdulillah. Baik, gimana omku? Apakah boleh kalau ambil sedikit waktu untuk kita mentalkinkan ini? Naam. Tapi sebelum kita memulai, karena fokus di sini bukan kepada titik-titik tajwid yang di dalamnya adalah anjali maupun khafi. Akan tetapi di sini merupakan kestabilan pada al-jauf. Kestabilan pada al-jauf. Sebentar, afwan, anak-anak ambil jeda sedikit. Ya. Ini bukan awalnya lagu ini. Ini afwan. Baik. Sebelum kita talkinkan, maka Tolut ingin memberikan kesamarataan al-jawab kita. Jadi anak akan mentalkinkan bagaimana suara A itu harus disamakan. Ya. Suara I dan U harus disamakan. Baru kita nanti bedakan bagaimana pada saat kita membaca ini kita menstabilkannya dan pengaruhnya terhadap bacaan kita, insyaallah taala. Karena Anda rasa peserta sekalian sudah sampai, sebagian besar ini sudah sampai ke arah ini. Ya, jadi kita tidak ada salahnya untuk membahas lebih sensitif lagi terhadap pembacaan atau tilawah kita ini. Baik, sebelumnya tolong katakan, silakan diikuti. Dia tidak bengkok dan tidak terlalu terbuka. Tidak bengkok seperti apa? Seperti malah. Tidak. Tapi dia ini adalah suara asal yang mana Paul akan sedikit jelaskan sedikit pada putus cinta dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita akan berikan sedikit pengetahuan mengenai al-jawfi. Mudah-mudahan kita menjadi terbiasa setelahnya. Masih ingatkah mengenai layout yang sering kita pakai ini? Mudah-mudahan masih ingat ya. Masya Allah. Gimana? Masih ingat? Ini bagian dari apa? Ini adalah al-jawf. Jadi kalau al-jawf ini mengeluarkan suara dari pita suara, ya, jika keluar suara dari sini, dari pita suara ini, maka inilah yang dikatakan al-jawf. Ya, al-jawf yang tidak dibentuk-bentuk. Ya, tidak dibentuk-bentuk. Formasi standar dari mulut kita suaranya adalah Maka kalau kita buat a terlalu lebar, ini sudah mengangkat suara. Mengangkat lisan seperti ini. Tidak. Biarkan lisan ini duduk pada tempatnya masing-masing. Maksudnya duduk pada tempat asalnya. Tidak digerak-gerakkan, tidak diusaha-usahakan dia ke atas maupun ke bawah. Maka ini adalah huruf
alif dalam ilmu al-jauf. Ini ilmu al-jauf ini termasuk mendalam juga, ikhwan. Ya, inilah dikatakan posisi ini adalah dibilang a. Baik. Kalau dibilang i, ini tidak, gigi tidak merapat dan tidak pula bibir memberikan bantuan, akan tetapi i itu adalah lidah yang membentuk makhraj ya. I. Sedangkan formasinya tetap sama, hanya berbeda lisan saja. I. Maka dari itu, kalau misalnya diperhatikan, boleh melihat ke afwan. Boleh ya, perhatikan di syafah ana, ya. Pada saat kita sebutkan a, maka kita katakan i tanpa merubah formasi mulut sama sekali. I. Bisa diikuti? Ana contohkan sekali, kemudian boleh diikuti oleh para peserta sekalian. Masya Allah, itu tulisan dari Om Dimas itu sempurna. Wahid, Inain, Salata. Sekali lagi. Boy. Tanpa berubah mulut ya, ikhwan. Dan terakhir adalah mengenai huruf U, lidahnya adalah seperti berikut. Dimohon diperhatikan. Ya, mungkin setelah ini kita contohkan, tidak terlalu mendetail ya. Artinya tidak semua ayat agar kita punya waktu lebih. Kalau dikatakan U, ya, ini sama dengan A. Ini formasi lidah tetap pada posisinya. Yang berbeda hanyalah ini yang maju. Bibir menjadi maju. U. Jadi U itu tidak menurun suaranya. Jangan sampai menurun. Kalau kita katakan jangan kita bilang ini menjadi sempit tenggorokan seperti ini. Tapi dia biarkan plong lepas. Seperti besar suaranya. Gitu. Baik. Anda beri contoh. Masih ada yang terjepit tadi. Pancing dengan suara A dulu. Baik. Afwan, sedikit terganggu dengan suara percikan. Baik. Tafadhol. Berisik ini. Iya. Ada yang interferensi ini. Ini dari mana sih? Dekat ini nih. Nah, sip. Oh, Masya Allah. Baik. Ini dari mana? Afwan. Afwan untuk maslahat. Baik. Sekali lagi. Jangan turun, ikhwah. Jangan turun, keluargaku yang dimuliakan. Jangan turun. Jangan tidak, tapi dia pancing dia seperti itu. Itu dia. Seperti Om Dimas, ini suara yang asli dari penyebutan. Maka Anda talqinkan sekali lagi untuk para keluarga sekalian. Jangan turun, tetap dia hanya lidah saja yang bermain. Masya Allah, ini sebagian besar sudah bagus sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir, naikkan lagi, standarkan dia kepada suara A tadi. Barakallahu fiikum. Baik, kalau sudah pahami, maka ini harus dijaga, ikhwan. Kita akan baca ayat 1 sampai 5 saja. Mudah-mudahan
kita akan mendapati apa yang dimaksud dengan ilmu al-jawf ini. Baik. Intah itu menjamaah bersiap. Kita akan masuk kepada surah. Perhatikan terhadap al-jawf. Boleh melihat atau mata melirik kepada bibir pada saat menyebutkan. Jadi standar dalam talaqi itu, ya, standar dalam musafahah ini kita ingatkan kepada jemaah pada saat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami', ya, maka diperhatikan ya, bagaimana gerakan bibir. Istima' itu adalah mendengar, kemudian memahami, kemudian pada saat kita yang diberi giliran, maka mata memperhatikan bibir, fokus kepada diri sendiri, bukan kepada suara orang lain. Baik, mudah-mudahan kita coba bagaimana perbaikan al-jawf ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya Anda mendengar masih terbuka terlalu lebar. Bismillah, la, bukan la. Bismillahirrahmanirrahim. Antara bismillah dengan ma ini sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ulangi sekali lagi. Ini di sini sebagai ibroh bagi kita semua yang terdengar sempurna ini Buya Yanto dengan Om Dimas. Ini boleh menjadi ibroh bagi yang lainnya. Itu sangat sempurna tadi yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kestabilan yang luar biasa. Tidak dia terbuka terlalu lebar. Baik, kita lanjut langsung ke ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Izinkan permisi di dalam mulut kita ini hanya mengeluarkan suaranya, bukan mengikuti nafsu kita. Iqra bismi rabbikal ladzi, jangan ikuti itu. Tapi mulut ini terbuka hanya untuk mengizinkan suara keluar. Baik, sekali lagi Anda talkinkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insyaallah. Khalaqal insana min 'alaq. Jangan terpancing karena menyebutkan huruf sin ini dengan panjang jadi terbuka lebar. Insana min, tidak. Harus stabil pada al-jawf tadi. Khalaqal insa, bukan sa, tidak. Khalaqal insana min 'alaq. Insyaallah. Tanda ini sudah mulai masuk kepada apa yang kita maksudkan. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Insyaallah. Seperti surat At-Tadarrusin tadi sudah mulai masuk. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Stabilkan lagi. Tadi ada insana, jangan bernafsu,
dengan nikmatnya kita memanjangkan sin ini, akan tetapi tetap fokus pada al-jauf tadi. Ada ulangi sekali lagi untuk diikuti setelahnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah, barakallahu fikum jami'an. Seperti itu adalah contoh dari perbaikan al-jauf, yang mana bagaimana kira-kira apakah sedikit membantu atau menambah kenikmatan di dalam mengaji para hadirin sekalian. Apa yang dirasakan kira-kira, bolehkah anak mendapati sedikit testimoni dari pelajaran al-jauf ini? Tambah nikmat. Sama nikmat ya, insyaallah ya. Masya Allah. Pasnya sih Ustaz enak apa ya? Pasti enak ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan ini tidak bisa kita bahas di awal. Jadi ini pelajaran al-jauf ini memang dia pada saat sembari meningkat kesensitifan mengenai hukum-hukum suara ini, Dr. Denny. Jadi seperti demikian yang kami ingin beritahukan kepada para jamaah sekalian. Dengan menjaga al-jauf ini, insyaallah ta'ala akan kita menjadi bacaan yang fasih. Yang fasih, karena disitulah powernya semua. Ya, jangan kita terdorong dengan nafsu kita untuk memberikan sifat-sifat yang bukan sifatnya mereka. Contohnya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasanya diresapi memang, tapi ini terbawa nafsu. Mulut ini diciptakan di dalam bertilawah hanya untuk diizinkan dia keluar dalam 3 bentuk. Apakah dia al-jauf alif, al-jauf ya, ataupun al-jauf waw. Maka tidak kita ikuti nafsu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terikut pada nafsu. Maka kita buka sedikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga suara itu fokus terhadap 3 celah keluar. Selain daripada 3 ini, maka nanti dia akan keluar daripada makhraj al-jauf. Contohnya anak pisahkan salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa yang bengkok di situ? Bismillah. Masya Allah. Seperti itu. Nah, ini tidak salah dari segi makhraj, tapi al-jaufnya berubah, dia bengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak stabil satu kita dapati. Maka kalau stabil dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Lihat ada perbedaan. Kita tidak stabil pada ma tadi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya terus sampai waladhdallin, dipertahankan 3 bentuk keluar ini. Dalam bahasa Indonesia ini termasuk huruf vokal yang harus dipertahankan, dan ini mudah-mudahan jadi ibrah bagi sekalian keluarga yang kami kasihi, kami hormati karena Allah Azza wa Jalla dan karena tali rahim. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi para peserta keluargaku sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lebih dan kurang turut memohon maaf, tidak ada maksud untuk niat untuk mengajari secara hakiki di sini, akan tetapi adalah sharing ilmu untuk menjaga amanah ilmiah agar ilmu ini tetap terjalan dan tetap dijaga hingga saatnya nanti dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena terakhir di hari kiamat nanti Al-Quran ini akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana kita berarti mendapat nikmat yang besar saat ini, mempertahankan Al-Quran beserta tata cara membacanya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa'tabiru ya ulil absar lakum turhamun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.